Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dek Rahma. Apa kabarnya? Udah lama kita nggak ketemu ya. Akhirnya kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh. Iya Ibu, Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat walafiat Ibu. Baik secara lahir maupun batin. Oke, baiklah kalau begitu. Gimana nih? Ibu langsung aja ya menanyakan terkait tugas kamu. Tugas kedua itu gimana? Sudah? Ya, tugas 2 sudah saya kerjakan Bu. Oke, jadi bisa enggak kamu memberikan Ibu penjelasan terkait dari cerita rakyat yang kamu dapati dari kesimpulan kemarin hingga sekarang, tugas keduanya? Iya, baiklah Ibu. Jadi cerita yang saya dapat atau cerita yang saya baca dari buku tersebut adalah di sebuah pulau Jawa itu tuh terdapat seorang raja. Rajanya itu sangat bijaksana dan terkenal ramah. Nah, raja itu mempunyai seorang putra Bu. Nah, putranya itu akan ia angkat sebagai putra mahkota. Nah, dan si putranya ini tuh dia itu sangat suka berburu Bu, berburu ke hutan untuk mencari kijang, rusa, kelinci. Nah, jadi di dalam perjalanannya itu Bu, dia itu bertemu dengan seorang gadis. Nah, dia langsung jatuh cinta kepada gadis tersebut dan ingin langsung menikahinya. Nah, setelah dia pulang ke istana, dia menceritakan itu kepada ayahnya. Dan ayahnya pun setuju dan mereka pun langsung menikah. Nah, setelah beberapa lama mereka menikah, si kakak gadis ini muncul. Nah, kakaknya itu mempunyai dendam kepada si pangeran karena ayah si pangeran ini telah membunuh ayahnya si gadis dan kakaknya ini. Dan dia pun langsung menyusul si pangeran ke dalam hutan. Nah, lalu ia bertemu dengan pangeran ini. Dia menceritakan kalau si putri itu atau si istrinya pangeran ini itu bermaksud jahat kepada pangeran. Dia ingin melenyapkan pangeran. Dia menceritakan bahwa ada sebuah pisau. Pisau tersebut diletakkan di bawah bantal tempat mereka tidur. Nah, jadi pisau tersebut nantinya akan digunakan untuk membunuh si pangeran ketika pada malam hari. Nah, jadi Bu, ini pangeran itu tidak percaya begitu saja. Namun si kakaknya ini dia tuh tetap meyakinkan si pangeran. Nah, jadi tidak lama kemudian si pangeran itu pun pulang. Terus dia menanyakan hal ini kepada istrinya. Nah, jadi istrinya bilang dia tidak ada berencana untuk berniat jahat pada si pangeran. Namun si pangeran itu tidak percaya begitu saja Bu. Nah, lalu dia pun menyeret istrinya atau membawa istrinya ke sungai. Ketika istrinya pun berkata, jika nantinya air sungai ini berbau harum, berarti istrinya tidak bersalah sama sekali. Dan jika air sungai itu berbau busuk, maka istrinya sangat bersalah kepada pangeran. Jadi itu saja cerita yang saya dapat Bu dari buku yang saya baca. Oke. Nah, sebenarnya Dek, tujuan Ibu menyuruh kamu melakukan tugas 1 dan tugas 2 ini karena Ibu ingin mengetahui perkembangan kamu untuk dalam membaca dengan melalui media baca tersebut. Karena kenapa? Kan tadi permasalahan kamu itu malas belajar ya atau bosan belajar. Nah, dengan cara mengatasi kamu untuk permasalahan kamu malas belajar ini yaitu tadi dengan kamu membaca sebuah novel, membaca artikel yang menurut kamu mengasihkan seperti itu. Nah, sedikit demi sedikit kamu akan membaca artikel atau dari cerita rakyat tersebut atau mungkin ada di aplikasi Android kamu, itu visual novel yang ngetrend sekarang ya. Jadi itu nanti bisa untuk mengatasi permasalahan kamu di mana kamu ini suka jenuh belajar dan malas belajar. Sebenarnya malas belajar ini mudah aja untuk kamu hilangkan dari pribadi kamu sendiri. Yang penting kamu ada niat aja. Nah, jadi karena Ibu sudah mengetahui perkembangan kamu terkait melalui tugas yang Ibu berikan dan melalui media baca tersebut, hingga kamu itu nanti kayak tertarik gitu untuk membaca sebuah buku yang terkait apalagi tentang cerita-cerita rakyat seperti ini. Nah, jadi
dengan berjalannya waktu kamu bisa mengatasi permasalahan kamu tersebut dan kamu bisa menerapkan ini dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke, baiklah. Sebenarnya masalah kamu ini sudah bisa untuk kita selesaikan ya. Jadi saran ibu ke kamu harus lebih giat belajar membaca ya, nggak harus mata pelajaran pada saat kamu kuliah aja kamu pelajari, enggak, kamu harus belajar terkait media belajar yang kamu sukai, yang kamu minati, misal kayak seperti tugas yang ibu berikan tadi, membaca sebuah buku cerita rakyat seperti itu. Nah itu juga akan membangun kemalasan kamu dalam belajar gitu. Nah jadi kamu tuh nanti punya motivasi, punya dorongan dalam belajarnya, sehingga nanti kamu tuh jadi mahasiswa yang haus akan pembelajaran gitu. Jadi kayak pelajaran sedikit itu kayaknya nggak cukup, kamu harus lebih belajar lagi gitu. Nah karena pelajaran itu kan sangat penting ya untuk pendidikan kita, karena kalau kita ini malas belajar, nanti apa-apa kamu nggak tahu. Misalnya di tugas-tugas kuliah itu kamu kayak bingung nanti mau mengerjakannya dari mana, apa yang harus kita lakukan, seperti itu kan. Nah jadi kita harus belajar gitu deh. Jadi ibu harap kamu bisa menyelesaikan permasalahan kamu ini dengan cara tadi kamu menggunakan media membaca seperti itu. Dimulai aja dulu dengan membaca cerita-cerita atau membaca visual novel seperti itu. Jadi kamu tuh nggak bosan, jangan suka. Ibu sarankan kamu jangan terlalu suka nonton TikTok atau nonton media-media sosial lainnya. Jadi ibu hanya sarankan kamu untuk membaca media membaca seperti itu agar permasalahan kamu ini dapat terselesaikan. Oke, baik, pertemuan hari ini ibu hanya membahas tentang itu, dan pertemuan berikutnya ibu akan memberikan kamu suatu teknik, di mana teknik ini juga nanti bermanfaat untuk kamu dalam membantu kamu menyelesaikan permasalahan kamu tersebut. Apakah Rama bersedia? Baik ibu, saya bersedia. Oke, baik, pertemuan hari ini Bu cukupkan dulu ya. Dan pertemuan berikut atau pertemuan terakhir kita akan melakukan teknik, di mana teknik ini nanti akan Rama terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari dan di lingkungan kuliahnya juga. Oke, baik, dipahami ya. Oke, baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu persilakan untuk Rama balik pulang lagi, hati-hati di rumah. Jangan lupa kabari ibu lagi biasanya. Baik ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kali ini tidak ada tugas lagi ya, karena tugasnya sudah selesai, dan pertemuan berikutnya ibu hanya memberikan kamu teknik aja. Baik ibu, kalau begitu saya pamit dulu ya ibu. Baik, hati-hati ada ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.